Melakukan hubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan itu harus pakai kondom. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. Kejadian awalnya itu karena korban trafficking. Saya korban trafficking, jadi saya dijual. Saya awalnya kan saya butuh pekerjaan. Nah, saya diminta gini, ayo nek kamu pengen kerja, ikut aku kerja di sana, gajinya 1 juta gitu kan, otomatis tertarik. Kan zaman dulu 1 juta itu banyak, tertarik. Ternyata saya dijual di rumah bordir. Saya awalnya di Tretes. Nah, booking online itu kalau di teman-teman sekarang kan memang banyak, apalagi di teman-teman muda ya, teman-teman muda saat ini tuh banyak. Karena kondisi yang pertama, kondisi pandemi itu lokalisasi kan banyak yang tutup. Jadi mereka kebanyakan kos di luar dan mereka melakukan open BO itu, booking online. Itu dengan cara ada di istilahnya di micet atau lewat Facebook atau lewat WA itu juga bisa. Seandainya pakai bahasa Jawa itu semayanan mbek wong gitu. Jadi nanti sebelum terjadi itu ditelepon dulu, negosiasi harga, cocok harganya berapa, saya berani sekian, kalau saya tidak mau ke sekian itu contohnya open BO ya seperti itu. Lokalisasinya saya itu Melanglang Buana dulu, pernah di Kertosono, terus pernah juga di yang di Tetes, terus ada di Kalimantan Timur juga bisa, di Kalsel juga pernah, di Papua juga pernah, terus di Kalbar itu juga pernah. Resiko-resiko itu banyak sih, terutama stigma yang melekat pada diri saya sendiri, mungkin sampai saat ini juga. Itu stigma di masyarakat, apalagi tentang pekerja seks ya. Pekerja seks pasti masyarakat itu memberikan stigma jelek ke kita, padahal belum tentu. Kan pasti ada faktor-faktor penyebab. Kenapa sih kok bisa terjunnya kerjanya kok sebagai pekerja seks, kenapa enggak kerja di tempat lain? Dan itu pasti mereka tidak melihat itulah. Mereka hanya bisanya memberikan stempel cap merah aja ke para pekerja seks. Itu yang pertama. Terus yang kedua, resikonya itu penyakit itu pasti kalau kita melakukan seks istilahnya bergonta-ganti pasangan toh. Nah itu pasti bisa juga terkena IMS. Apa itu IMS? Yaitu infeksi menular seks. Contohnya seperti ada GO, ada jengger ayam, terus ada juga sipilis, seperti itu. Dan juga yang satu lagi yaitu HIV AIDS itu. Ya kita harus membiasakan diri memakai kondom. Jadi negosiasi kita menawarkan kondom ke pelanggan itu, karena kalau menurut saya sih alat satu-satunya pencegahan untuk biar tidak terkena IMS ataupun HIV ya itu tadi kondom. Pelanggannya sih kebanyakan ya pasti di atas 20 tahun. Pelakunya sendiri, istilahnya pekerja seksnya itu sendiri yang melakukan booking online tuh sekarang saat ini itu kebanyakan itu memang anak muda. Kalau untuk saat ini mungkin mereka pasti mau, ada juga yang menolak. Kalau bisa sih ya kita sebaiknya menolak gitu ya, menolak karena apa? Resiko seharusnya mereka memikirkan resiko yang akan terjadi jika kita tidak pakai kondom. Tapi di sisi lain karena faktor ekonomi, nah itu tadi loh, kebutuhan ya loh, ekonomi, jadi mereka mau tidak menggunakan kondom. Pelanggannya yang susah untuk disuruh pakai kondom. Wong aku bayar kan gitu loh, aku bayar kok boleh enak kok sampean jaluk pakai kondom kan pasti itu. Nah, kembali lagi ke ke masing-masing lah, ke diri kita masing-masing. Kalau mereka hanya berpikirnya kesenangan untuk beli mereka apa yang mereka mau, tidak memikirkan hari tuanya nanti ke belakangnya, ya pasti seperti itu. Terus yang ditakutkan lagi apa? Kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya toh. Terus kita sakit apa enggak, kan kita nggak bakalan tahu tentang
kalau sakit sewaktu-waktu terus kita nggak ada apa-apa bagaimana? Apakah kita akan selalu merepotkan orang lain? Kalau bisa kan jangan, kalau bisa itu kita harus punya tabungan. Itu apalagi memang sih kebanyakan, ya memang semua pelaku kebanyakan seperti itu. Ya nggak hanya dibuat beli barang mahal juga, ada juga yang dibuat bersenang-senang dengan laki-laki. Itu juga banyak. Jadi dia membiayai kehidupan si laki-laki. Itu namanya kalau di kita itu kiwir lah, gendaan itu. Kalau saya, iya, saya ikut. Iya, saya dari tahun 2011 saya mengenal yang namanya lembaga swadaya masyarakat, yaitu SUAR. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga ada bekerja di SUAR. Itu saya sebagai teman-teman mendampingi teman-teman komunitas di pekerja seks, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Dan juga untuk teman-teman HRM yang mungkin sudah terbiasa dengan saya, walaupun itu kenal sekedar sebatas teman, itu untuk minta tolong kalau dia kena IMS atau apa, dia sharing curhatnya ke saya, karena dia tahu saya mendampingi teman-teman di isu kesehatannya dan juga pendampingan untuk teman-teman yang HIV positif. Karena sudah lama nggak begitu, jadi nggak tahu. Tapi saya kalau mendengar dari teman-teman, apalagi saya juga ada pasien yang usianya masih muda, itu maksudnya pasien itu dampingan saya yang masih muda karena dia IMS, itu mereka pelaku itu saya tanya, berapa sih kamu kalau open BO? Ada yang 150, ada juga yang 200, ada juga yang 300. Itu Sotem, iya, 18 tahun. Tapi kalau dilokalisasi kan tidak boleh, di bawah umur saya tidak boleh. Tapi kan biar bagaimanapun untuk usia remaja, karena mereka juga sudah melakukan pekerjaan itu, melakukan sebagai pekerja seks, jadi ya untuk di isu kesehatannya kan tetap saya mengajak mereka untuk periksa, dan layanan pun tidak bisa menolak, harus tetap melayani. Kalau untuk yang tidak memperbolehkan, karena apa sih? Karena nanti dikiranya kan menjual, mungkin minta handphone minta apa itu ke orang tuanya, kalau nggak ada ya mereka terus melakukan itu juga bisa. Itu banyak faktor, terutama pasti salah satunya itu ya faktor ekonomi. Ada juga yang karena trafficking, awalnya korban trafficking itu juga bisa. Terus ada juga yang hanya mencari mungkin kesenangan. Dulu saya masih kerja di lokalisasi, tahun berapa ya, saya lupa tahunnya. Itu saya pernah mengalami kekerasan oleh pasangan, maksudnya pelanggan. Nah itu dia tidak terima karena saya dengan temannya, akhirnya mainnya baku hantam, sampai sini saya sobek, sini, terus sini gosong-gosong, sini. Kalau dulu sebelum ada WhatsApp itu telepon biasa itu, iya, ya telepon biasa itu. Kalau 3-in-1, ya trisap saya pernah, tapi dua cewek 1 cowok. Itu sudah lama dulu loh, saat saya di Kalimantan. Itu kita ya yang terbiasa, ya biasa sih kalau menurut saya ya, dulu saya masih muda. Itu ya biasa, tapi ya memang tarifnya yang mahal. Ya pasti ada. Iya, pasti ada. PNS tuh maksudnya, entah itu dari kalangan mana itu loh, entah itu dari pejabat mana, ya pasti ada. Ya sudah tidak, saya sudah lama, sudah 4 tahun lebih. Ya tapi saya tetap beraktivitas sampai saat ini mendampingi teman-teman pekerja seks. Ada 20 tahun lebih. Iya. Itu mungkin dari hati saya sendiri ya, dari dalam hati saya sendiri, saya sudah gimana ya, yang mungkin juga sudah takdirnya dari yang kuasa, itu memang mungkin saya sudah harus berhenti. Nah dari situ saya mulai kecil-kecilan buka usaha, yaitu warung kopi, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Itu saya benar-benar merasakan, ternyata ya bukan membedakan antara uang halal dan haram, enggak. Kalau menurut saya sih sama-sama uangnya, tapi lebih nikmat, lebih berasa itu kalau 500 rupiah tapi dengan cara yang halal itu loh. Maksud saya seperti itu. Dengan cara saya berjualan kopi, saya dapatin 500 rupiah itu kok lebih bisa saya rasakan ya. Lebih nikmat
rasanya di situ. Dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin banyak juga yang nggak hanya saya, tapi saya memang sengaja itu menjadi role model juga lah buat teman-teman. Saya pengennya itu teman-teman nggak seperti saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, takut nggak ya nanti aku cerita? Oke, kenapa saya pengennya berhenti? Karena saya tidak mau menularkan ke orang lain. Saya reaktif dari tahun 2011. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan dan semoga saya masih diberi panjang umur karena saya masih punya anak kecil-kecil yang harus membiayai mereka itu. Dan saya termotivasi itu karena saya nggak pengen sih kenapa ke semua orang, ke siapa saja itu saya berani open status karena saya nggak pengen mereka itu seperti saya. Pengennya saya itu cukuplah hanya saya itu, pengennya seperti itu. Kalau pesan saya sih ke semua baik itu di kalangan teman-teman muda ataupun di kalangan yang tua, itu semualah kalau bisa jangan kita ojo sampai awake dhewe hanya karena memburu ekonomi, ojo sampai awake dhewe hanya memburu kesenangan sesaat, akhirnya nanti merugikan diri kita sendiri ke belakangnya. Istilahnya kalau memang melakukan pekerjaan yang beresiko seperti melakukan hubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan itu harus pakai kondom. Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa sih pesan saya? Karena sekarang banyak orang yang terinfeksi HIV/AIDS, jadi saya pengen gitu teman-teman itu nggak sampai terlanjur kena itu. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular,